Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Apa kabar teman-teman semuanya? Bertemu lagi dengan saya di channel Mahkota Hati. Ya, seperti biasa ya, sebelum materi jangan lupa teman-teman semuanya tuliskan doa terbaik Anda ya di kolom komentar. Selalu saya ingatkan tuh teman-teman semuanya. Kenapa? Karena memang itu sangat penting. Jadi makin kita banyak menulis impian kita, doa kita, itu semakin besar peluang kita untuk meraih apa yang selama ini kita impikan. Nah, Anda nggak usah sibuk-sibuk, nggak usah berpikir bagaimana caranya nanti, dari mana jalannya, apa iya, jangan. Dah lakukan saja, itu bukan urusan kita. Yang terpenting salah satu ikhtiar yang bisa kita lakukan itu adalah dengan cara menuliskan doa. Makanya tuliskan saja doa Anda. Sebanyaknya, apapun yang menjadi hajat Anda, tuliskan teman-teman semuanya. Jadi berdoa itu bukan hanya sekedar ketika kita selesai sholat saja, enggak. Dimanapun kita bisa berdoa, dan sebenarnya doa itu adalah rasa kita, rasamu adalah doamu. Nah, maka tuliskan teman-teman semuanya ya. Insya Allah makin banyak kita tuliskan impian kita akan cepat dikabulkan sama Allah. Baik teman-teman semuanya, hari ini kita bahas tentang sholawat ya. Ini banyak yang bertanya saya tentang bagaimana sih caranya agar kita mendapatkan keajaiban dengan mengamalkan sholawat. Nah, sebenarnya ini sudah saya bahas ya, tapi di beberapa hari ini banyak bertanya berkaitan dengan itu, tentang sholawat. Karena mungkin mereka banyak melihat testimoni di YouTube ya. Ya kalau kita lihat itu YouTube banyak banget tuh testimoni-testimoni yang memaparkan tentang mereka mengamalkan sholawat, keajaibannya banyak yang mereka rasakan. Kemudahan rezeki, dapat pekerjaan, ATM persisten sendiri, utang lunas, dan banyak hal deh. Jadi kadang-kadang kita berpikir tuh kita sudah mengamalkan kok nggak dapat keajaiban sih, sehingga kita bertanya dalam diri tuh apa yang salah gitu, apa cara kita mengamalkan yang salah, atau mungkin kita kurang banyak dalam membaca sholawat, atau caranya yang salah, atau pokoknya banyak pertanyaan itu. Nah ya, jadi gini teman-teman semuanya, simple. Untuk cara bagaimana caranya mengamalkan sholawat agar dapat keajaiban, kalau untuk cara mengamalkannya nggak ada cara-cara yang aneh-aneh teman-teman semuanya. Caranya itu tinggal dibaca saja. Tinggal dibaca, kemudian diistiqomahkan, dirutinkan dengan jumlah semampu Anda. Makin banyak kita membaca sholawat, mendawamkan sholat, makin bagus. Kalau guru-guru kita banyak mengajarkan para habib gitu ya, guru-guru kita, para kiai itu mengajarkan mereka siapa yang mengamalkan membaca sholawat Jibril 4444 kali maka akan dapat begini, akan begini. Siapa yang membaca sholawat Munjiat 500 kali akan begini, akan begini. Nah itu monggo silakan amalkan teman-teman semuanya. Yang terpenting itu yang perlu dipahami adalah bahwa semua sholawat itu bagus. Semua sholawat itu bagus ya teman-teman. Jadi sholawat itu kan banyak, harus dipahami. Kadang ini banyak juga yang bertanya ke saya, Pak, sholawat apa yang bisa paling cepat doa terkabul? Kalau Anda bertanya paling cepat terkabul, paling cepat supaya hajat kita terwujud, itu sebenarnya kita nggak bisa menjamin teman-teman semuanya bahwa ketika kita mengamalkan begini langsung cepat, nggak bisa. Tugas kita tuh bukan ke sana. Anda makin menggebu ingin semuanya serba cepat, serba instan, itu makin jauh. Berkali-kali saya sampaikan, tugas kita itu bukan memikirkan bagaimana cara Allah menolong. Kita memikirkan waktunya kapan, apalagi kita berharap supaya apa yang kita inginkan, apa yang kita butuhkan segera terjadi, segera terwujud. Nggak bisa begitu. Kita nggak bisa memastikan teman-teman semuanya bahwa waktunya kapan, dari mana, jadi kita nggak bisa tentukan itu. Yang terpenting bagi kita terus amalkan. Makin banyak kita mendawamkan sholawat, membaca sholawat, insya Allah perubahan-perubahan kehidupan dari segi ekonomi, dari segi pribadi, dari segi banyak hal itu akan kita rasakan perubahan-perubahan yang mengarah lebih baik lagi, lebih positif. Makanya amalkan saja. Nah kalau caranya itu tadi saya katakan nggak ada cara yang aneh, nggak harus matikan lampu, nggak harus bagaimana, nggak, cukup dibaca saja. Cukup dibaca. Anda misalnya memilih sholawat Jibril atau sholawat sholawat yang lengkap itu ya, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, atau yang biasa disebut orang itu dengan sholawat Sadratul Nuqul. Amalkan teman-teman semuanya. Kalau Anda mengamalkan sholawat Jibril misalnya sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad, baca saja. Jadi nggak ada cara-cara yang aneh, cara-cara yang harus mata dipejamkan, harus nggak ada teman-teman. Yang penting baca saja. Dan mengamalkan itu bukan harus kita selesai sholat saja, enggak. Di luar tadi ya, sholat, kita lagi aktivitas, lagi bekerja, baca. Makin banyak kita baca, insya Allah ketenangan akan kita rasakan. Perubahan-perubahan kehidupan itu termasuk rezeki itu pasti terjadi pada Anda. Itu yang pertama. Jadi sebenarnya caranya nggak ada yang aneh-aneh, nggak ada yang lain, cukup dibaca.
Kemudian bagaimana caranya agar supaya kita dapat keajaiban? Mudah teman-teman semuanya. Caranya adalah istiqomahkan saja. Istiqomahkan. Dan jangan pikirkan hasilnya seperti apa. Jangan pikirkan keajaiban, jangan. Seperti yang saya sampaikan di awal tadi, bahwa keajaiban itu hasil dari ikhtiar yang kita lakukan. Itu bukan urusan kita, itu urusan Allah. Lepaskan. Kalau Anda misalnya ingin hutang lunas lewat wasilah sholawat, Anda ingin rezeki lancar lewat wasilah sholawat, ingin dimudahkan urusan, ingin ditenangkan hatinya lewat wasilah sholawat, ya sudah, amalkan saja. Gak usah Anda menerka-nerka, gak usah Anda berpikir dari mana jalannya, apa iya. Itu bukan tugas kita teman-teman semua. Yang penting diamalkan saja, dirutinkan saja. Keajaiban itu akan terjadi, akan Anda dapatkan ketika Anda memang sudah bisa melepaskan semua keinginan Anda itu ke Allah. Nah, artinya melepaskan, pasrahkan semuanya ke Allah. Anda misalnya pingin mobil, pingin rumah, pingin hutang lunas, pingin apapun, pingin rezeki lancar, pingin rezeki dimudahkan, itu silakan minta ke Allah, tapi lepaskan. Percayakan semuanya sama Allah dan merasalah bahwa seolah yang kita minta itu sudah terjadi, sudah ada pada diri kita. Nah, itu tadi sebenarnya kalau kita kita gabungkan dengan ilmu sholawat, dengan meditasi atau dengan tilawah, ini luar biasa teman-teman. Ada tuh di video saya bahas tuh ya tentang bagaimana melunasi hutang dengan menuliskan jumlah hutang kita. Ada pokoknya nanti Anda lihat tuh di channel saya di video tentang bagaimana melepaskan hutang, bagaimana melunasi hutang dengan doa, dengan sholawat, itu banyak teman-teman. Nah, jadi intinya yang pertama itu tadi, untuk cara mengamalkan sholawat itu nggak ada yang aneh-aneh, cukup dibaca saja. Yang kedua, bagaimana kita supaya dapatkan keajaiban, caranya ya udah amalkan saja, amalkan, istiqomahkan, dan berfokuslah bagaimana Anda bisa menikmatin dalam mengamalkan sholawat itu. Jadi Anda nggak usah menerka-nerka dan Anda nggak usah berpikir, nggak usah menunggu-nunggu, kok nggak datang sih keajaiban, kok lama banget sih. Jangan teman-teman, lepaskan aja. Nah, yang paling penting ini teman-teman, kalau Anda memang ingin dapat keajaiban dengan wasilah sholawat, coba deh dikoreksi lagi. Janganlah serta-merta kita berharap mengamalkan sholawat itu tujuannya hanya ingin dunia saja. Jangan teman-teman. Apakah itu salah? Nggak salah, boleh, monggo saja selagi kita minta sama Allah. Tapi yang terjadi begini pengalamannya ya teman-teman, wallahu alam, ini ambil pelajaran. Bisa jadi selama ini doa-doa kita itu belum dikabulkan Allah, termasuk utang kita belum diluaskan sama Allah. Itu bisa jadi ibadah kita, sholawat yang kita lakukan itu berfokusnya hanya pada ingin lunas hutang saja, ingin hajat kita terkabul, ingin rezeki lancar saja, ingin punya mobil dan lain sebagainya. Mungkin hanya sebatas itu saja. Makanya Allah masih menunda dikit dan menunda sedikit lah bahasanya. Allah belum memberikan apa yang kita minta, belum melunasi hutang kita. Bisa jadi kalau Allah langsung berikan apa yang kita inginkan, kalau Allah langsung lunasi hutang kita, bisa jadi kita nggak mau sholawat lagi. Yang tadinya kita istiqomah mendawamkan sholawat itu 10.000 kali, karena langsung Allah kabulin, jadi kita jadinya nggak sholawat lagi. Yang tadinya kita setiap hari, setiap kita di luar rumah berkendara, lagi di kantor, lagi bekerja, kita sholawat, karena memang sudah dikabulin sama Allah doa kita, termasuk utang kita dilunaskan sama Allah, akhirnya kita nggak bersholawat lagi, kita lupa. Dan bisa jadi Allah nggak inginkan seperti itu. Yang Allah inginkan adalah bagaimana kita benar-benar bisa istiqomah dalam mengamalkan sholawat itu. Nah, jadi sebenarnya teman-teman semuanya, bukan Allah nggak mendengar doa kita, bukan Allah itu nggak mau melunasi hutang kita. Mudah banget bagi Allah tuh. Apa yang nggak mungkin bagi Allah? Semuanya mungkin bagi Allah. Menurut kita nggak mungkin, menurut Allah mungkin. Cuma itu tadi, bisa jadi begitu. Niat kita dalam ngamalin sholawat itu hanya sebatas ingin dunia saja. Apakah itu salah? Nggak salah. Tapi lebih diperdalam lagi. Jangan hanya fokus tujuannya itu niatnya hanya dunia, jangan. Tapi berniatlah selain kita meminta kebaikan dunia, juga minta kebaikan akhirat. Contohnya apa? Membuat hati kita makin taat beribadah, makin cinta kepada Rasulullah. Kemudian benar-benar bertekad dalam diri mengamalkan sholawat itu bukan hanya ukuran 40 hari, 1 bulan, 2 bulan, tidak, tapi selamanya sampai akhir hayat kita, sampai kita dipanggil sama Allah Subhanahu wa taala. Begitu teman-teman semua. Nah, ini pengalaman saya karena saya dulu begitu ya. Dengar testimoni orang mengatakan ngamalin sholawat itu dapat begini, rezeki lancar, dapat uang tak terduga. Saya gitu ngamalin kok nggak dapat apa-apa, justru saya capek. Jadi saya berpikir apa yang salah, apa sholawatnya yang kurang mantap, apa jumlahnya yang kurang banyak, apa kurang ikhlas. Pokoknya
pertanyaan itu muncul dalam diri saya. Tapi setelah saya pelajari, saya belajar ke guru-guru, ternyata itu. Jadi guru saya itu pesan begini, ketika kita mengamalkan sholawat itu janganlah niatnya hanya berfokus pada dunia saja. Itu tadi yang seperti saya katakan tadi. Tapi berfokuslah juga pada akhirat, terutama ini yang paling penting akhirat. Kalau kita fokusnya pada akhirat, insya Allah dunia itu akan dimudahkan sama Allah. Nah, sekarang Anda silakan introspeksi diri. Kalau selama ini Anda sudah mengaku sudah banyak sholawat, sudah mendawamkan, tapi hajat Anda belum terkabul, nah bisa jadi tuh yang saya sampaikan tadi. Bisa jadi niat Anda hanya sekedar ingin lunas hutang, niat Anda hanya ingin sekedar misalnya ingin punya mobil, impian terwujud, ATM terisi. Nah bisa jadi itu, karena bisa jadi juga Allah nggak mau tuh, Allah nggak ingin. Nanti kalau Allah udah kabulin ATM-nya terisi sendiri, utang kita dilunaskan sama Allah karena kita sudah mendapatkan sholawat. Gitu dilunasin sama Allah, kita nggak mau sholawat lagi. Nah yang jelas teman-teman semuanya, Allah itu lebih tahu dari diri kita. Allah itu tahu yang terbaik untuk diri kita. Nah yang terpenting adalah terus saja amalkan, terus saja banyak berdoa sama Allah, dan jangan pikirkan dari mana hasilnya, dari mana jalannya. Yakini saja teman-teman semua, insya Allah pasti ditolong dan pasti dikabulkan sama Allah Subhanahu Wa Taala, dan insya Allah keajaiban itu akan terjadi. Itu teman-teman semua. Wallahu a'lam bishawab, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.